Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kami sebagai masyarakat kecil ya, tetap itu menjadi, ya sebutnya saya apresiasi lah gitu tindakan tersebut gitu. Karena memang seharusnya pihak pemerintah ya harus memang layaknya seperti itu, melakukan yang sebenar-benarnya gitu. Artinya melakukan sesuai dengan aturan hukum yang kita anut. Artinya kita jangan sampai kemudian maaf maaf, maksudnya gini, kita sebagai masyarakat jangan dibuat harapan-harapan yang sifatnya ini akan menjadi arah ke emosi tidak percaya. Tapi ya tetap kami akan terus memantau proses kinerja pemerintah, bagaimana selayaknya pemerintah melayani rakyatnya gitu. Artinya pelaku-pelaku pemagaran laut itu jelas-jelas sudah melakukan penyerobotan kedaulatan negara kita. Terus kemudian yang keluar terkait sertifikat HGB segala macam itu, ya ini juga tidak boleh hanya dilokalisasi hanya sebatas di wilayah pohon saja, tapi juga harus juga diperiksa wilayah Kabupaten Tangerang, desa-desa atau kelurahan yang mempunyai bibir pantai ini sepertinya juga terlibat persoalan itu, bahkan sampai ke Kabupaten Serang. Karena kami juga menemukan di wilayah Kabupaten Serang juga banyak pemagaran. Terus terjadi di Kemayungan juga, di Desa Sukajaya, Kabupaten Serang itu juga terjadi. Nah, jangan-jangan ini juga bukan hanya di Banten, tapi juga di semua Nusantara, di negara Indonesia ini. Mungkin ada beberapa titik juga yang mencoba untuk digarong lautnya, ditransaksikan oleh pihak-pihak yang memang ini sama sekali tidak mengindahkan persoalan-persoalan ruang hidup nelayan atau ruang hidup petani. Baik. Gitu. Pak Khalid, tapi ini sudah... Ini juga harus digali seterang benderang. Nggak boleh negara kalah dengan mafia-mafia itu. Karena jujur kami sebagai masyarakat merasa didolimi, merasa dijajah gitu kan. Artinya ruang hidup kami di laut, di nelayan, ini kok seperti mau digarong pelan-pelan. Ini yakin bukan hanya di Banten, juga di Nusantara ini banyak kejadian ini. Oke, ada... Artinya bukan hanya di Tangerang, di Kohod saja, di Kabupaten Serang juga harus digali persoalan ini. Terima kasih. Ada kecurigaan Anda terkait adanya indikasi di sejumlah daerah lain, tidak hanya di Tangerang. Pak Khalid, ini juga sudah hampir 1 bulan nampaknya terkait dengan kasus ini, tapi belum adanya tersangka. Anda menilai seperti apa, Pak Khalid? Ya sebenarnya ya mungkin tetap saya masih husnudon ya, masih tetap berprasangka baik. Mungkin artinya wilayah hukum harus hati-hati, tapi yang jelas pelaku itu udah terang benderang. Artinya kalau memang butuh data-data atau informasi-informasi, kami juga akan siap bantu itu. Nah, tapi sesungguhnya pelaku-pelaku pemagaran laut dan kemudian pelaku juga masalah siapa pemilik sertifikat atau HGB itu kan tertera namanya dan itu udah terang benderang gitu kan. Artinya saya tetap masih melihat proses hukum seperti apa ketika misalnya proses hukum ini atau pelanggaran ini merucut kepada pihak-pihak yang mempunyai modal besar gitu kan. Yang ini juga akan, ya saya memahami itulah, artinya pemerintah juga sepertinya sedang dimainkan oleh tangan-tangan mereka yang mempunyai modal besar itu, dan pemerintah nggak boleh di sertifikat sudah ada namanya secara terang benderang, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan saat ini. Saya mau tanya ke Pak Susno, tanggapan Anda, sesulit itukah untuk menemukan siapa tersangkanya dalam kasus pagar laut ini, Pak Susno? Baiklah, pertama kita bersyukur ya bahwa ini sudah semakin terang. Dan kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR BPN ya, karena awal mula yang berani membuka, kemudian dari kementeriannya ATR BPN ini
dari Pak Nusron, Pak Urison ya, kita bersyukur. Dan beliau jauh lebih maju ya, sudah sampai menindak aparatnya, dicopot, kemudian diberi sanksi. Tentunya sanksi hukum adalah kepada aparat penegak hukum, dan ini sudah membuka jalan luas gitu. Kalau penyidik Polri mulai masuk ke ATR BPN kan sudah diberhentikan dari jabatannya, jadi sudah lebih gampang lagi. Kemudian kita salut juga kepada Polri, walaupun terlambat hampir 1 tahun gitu ya. 1 tahun saya katakan karena apa? Polisi diberitahu sudah 1 tahun yang lalu, yaitu Agustus 2024, tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Dan mudah-mudahan nanti sudah masuk penyidikan sampai ke puncaknya gitu. Nggak usah takut gitu, wah itu perusahaan pengembang yang besar, nggak apa-apa. Toh kita nggak ngusir orang yang sudah membeli rumah dari dia. Dan kita tidak benci kepada perusahaan-perusahaan pengembang yang berkembang dengan bagus. Saya kira negara mengharapkan begitu. Dan semua kementerian, semua aparat, semua lembaga wajib mensupportnya. Kita support supaya pengembang kita tidak kalah dengan pengembang-pengembang internasional. Yang kita tidak terima pelanggaran hukumnya. Kemudian tidak usah takut juga dengan dikatakan bahwa perusahaan pengembang ini oleh petingginya mengatakan telah membayar pajak 50 triliun. Tidak apa-apa. 50 triliun itu kan dari keuntungan. Pajak itu, PPH, restribusi dan sebagainya itu dari keuntungan 20% atau berapa, berarti 80% sudah dimiliki oleh mereka. Jadi nggak usah takut, siapapun yang menggarap itu ya pasti negara dapat. Bahkan dari garapan pengembang yang ini mungkin ada yang lebih kecil yang nggak masuk, yang semestinya masuk. Contohnya apa? Ada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional gitu. Jadi itu kan semua boleh potong kompas, harga bisa ditetapkan sendiri sehingga nanti biaya masuk ke pemerintah juga kecil gitu. Nah, artinya kita tidak memusuhi suku, tidak memusuhi perusahaan besar, tidak juga memusuhi siapa yang mengembangkan di situ. Yang penting aturan hukum dipatuhi. Dan ingat ya, kita berterima kasih kepada Kementerian ATR, dia sudah lebih maju, sudah membuka tidak hanya di Tangerang, dia sudah katakan di Bekasi ada, Pak Nusron sudah katakan, kemudian di Sidoarjo ada, di tempat lain ada, dan kita percaya kepada kementerian ini bahwa nantinya tempat lain pun akan diusut seperti ini, tapi tidak sekaligus. Ya. Kita salut. Ya, saya pikir itu sudah disampaikan pada beberapa minggu lalu. Bahkan sebelum saya ketemu Pak Susno juga itu sudah sempat disampaikan bahwa memang ada HGB di situ atas nama perusahaan dan hak milik perorangan. Nah, di dalam kaitan dengan kenapa BPN bisa cepat mengambil keputusan itu, karena ada 2 alasannya. Pertama, BPN melakukan pemeriksaan fisik, yang kedua melakukan pemeriksaan yuridis. Fisik yang 50 dibatalkan di awal itu adalah hasil koordinasi dengan BIG, di mana garis pantai pada saat sertifikat itu diterbitkan. Oleh karena itu BPN kemudian mengambil langkah cepat terkait dengan kenapa nggak langsung 263. Ya kita kan harus prudent juga, harus precise juga kalau bertindak. 50 itu ada di area yang dikatakan sebagai di luar garis batas pantai, berarti di laut. Maka secara fisik BPN mempertimbangkan bahwa pembatalan bisa melakukan asas contrarius actus. Sepanjang belum 5 tahun BPN melakukan pembatalan. Nah yang lain pemeriksaannya terkait yuridis dan lain sebagainya itu juga akan dilakukan. Sehingga 50 ini pasti akan ada bertambah seiring dengan hasil pemeriksaan tadi. Jadi saya pikir apapun harus dilihat dari fisik, aspek fisik dan aspek yuridisnya. Dan BPN telah menelurkan at least yang sudah di-announce itu 50. Dan nanti mungkin Pak Menteri akan melakukan updating lagi setelah selesai semuanya diperiksa. Tapi apapun kita harus hormati semuanya. Pemeriksaan administratif, pemeriksaan secara penegakan hukum itu adalah bagian-bagian yang dilakukan oleh masing-masing instansi dalam rangka melaksanakan tusinya. Begitu juga ombudsman. Tentu kita tidak boleh mengomentari pekerjaan teman-teman, tetapi apa yang kita fokuskan hari ini di Kementerian ATR BPN adalah terkait apa yang menjadi kewenangan ATR BPN. Pak Harison, tadi juga dari keterangan Presiden Direktur Agung Sedayu Group menyampaikan bahwa memang dulunya ini daratan kah? Namun sekarang berubah menjadi lautan atau seperti apa Pak data dari Anda?
Kalau data spasial itu bukan hanya dari BPN. Dari awal BPN itu melakukan koordinasi dengan BIG, ya. BIG itulah yang merupakan pengampu peta. Tentu garis batas, pantai dan lain sebagainya itu harus di-overlay data-data spasialnya. BPN itu tidak sendirian dalam tata kelola pemetaan, kan ada tematik. Tadi beliau juga menyebutkan ada tematik mengenai peta tata ruang, ada tematik mengenai garis pantai. BPN itu tematiknya apa? Pendaftaran tanah. Setelah diukur, didaftarkan, ada keluar peta bidang tanahnya. Nah ini kan harus di-overlay. Kalau sejarah itu saya rasa BPN juga punya data itulah yang harus dicek gitu kan ya, baik dicek di lapangan maupun di yuridisnya, di administrasinya. Ya sangat sependapat ya kalau saya sebagai penyidik ya. Kenapa? Pertama yang harus dibuktikan bahwa alas hak untuk mengajukan sertifikat itu kan pasti ada dokumen dari bawah ya, yaitu apakah itu giri, apakah itu liter C atau apalah namanya. Nah untuk itu kan tentunya mereka menguasai tanah itu betul turun-temurun atau dari adat atau dari mana. Tapi itu kan tidak pernah jadi tanah darat. Seumur-umurnya itu adalah laut. Kalaupun terjadi abrasi 1 tahun paling 2 cm dan itu di pantai selatan. Kalau pantai utara bukan abrasi, tapi penambahan. Mengapa terjadi penambahan? Ya karena sedimen dari sungai Citarum, Citanduy, macam-macam lah sungai kan, ngalirnya ke utara. Dan juga laut utara, laut Jawa itu, kalau dia membawa ombak ke pantai, dia membawa pasir. Terjadi perluasan, bukan terjadi penyusutan. Jadi terbalik itu Pak Nono itu, padahal dia orang laut itu ya. Ya kan, jadi utara itu tidak mungkin daratan menjadi laut, tapi laut menjadi darat, jadi perluasan. Nah, jadi artinya ini memudahkan Bariskrim untuk menyidik bahwa alas hak untuk pengajuan sertifikat itu, dokumen-dokumen itu adalah palsu. Entah dokumen palsu itu digunakan oleh PT yang digunakan oleh Pak Nono tadi, atau dokumen palsu itu digunakan oleh Kades diatasnamakan rakyatnya, atau apa yang jelas pasti palsu. Baik. Setelah palsu, kalau mereka berkompak ria, terjadi permainan uang di bawah situ, maka jelas ini tidak pidana korupsi. Banyak sekali tidak pidana di situ, belum tidak pidana lingkungan hidup, belum memasang pagar tanpa izin. Nah itu kewenangannya KKP, pagar tanpa izin, dan itu ancaman pidananya besar juga. Dan kejahatan ini, masalah pantai ini bukan hanya nelayan yang dirugikan. Untuk diingat ya, bukan hanya kelompok nelayan, tapi negara, kedaulatan negara. Karena disitulah untuk garis pertahanan kita, disitulah untuk kepentingan militer, disitulah untuk kepentingan ekonomi negara dan sebagainya. Jadi hati-hati ini. Baik. Ya.